nanti dilaksanakan anak selama 1 semester, nanti hasilnya atau produknya akan dipamerkan di kegiatan atau acara gelar karya. Selanjutnya adalah program tahunan. Nah, ini dilaksanakan setahun sekali. Ada field trip, kemudian rihlah ilmiah, juga Baitul Arqam. Untuk field trip sendiri, mungkin dari Bunda Ayah sudah punya gambaran ya terkait field trip, nanti adalah kegiatan yang menunjang pembelajaran dan dilaksanakan di luar sekolah. Untuk rihlah ilmiah, sebenarnya hampir sama dengan field trip, tetapi mungkin tujuannya atau tujuan yang akan dipelajari biasanya lebih jauh, okay? Lebih jauh dalam artian mungkin keluar kota dan biasanya menginap. Tujuannya apa? Itu adalah untuk menambah wawasan atau memperluas wawasan siswa dan melatih kemandirian. Untuk kegiatan Baitul Arqam, itu nanti adalah kegiatan kolaboratif dengan kelas 3, 4, dan 5. Nanti diselenggarakan di sekolah, tujuannya adalah untuk penguatan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Nah, mungkin ini selanjutnya adalah program ekstrakurikuler yang mungkin pada hari Senin kemarin sudah diterima Bunda Ayah untuk surat pemberitahuannya dan sudah dipilih atau sudah memilih ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat anak-anak semua. Ada 2 jenis ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SD Muhammadiyah program khusus. Yang pertama adalah ekstrakurikuler weekday, kemudian yang kedua adalah ekstrakurikuler weekend. Untuk ekstrakurikuler weekday, ini dilaksanakan dalam rentang waktu Senin sampai Kamis, pukul 14.20 sampai pukul 16. Sifatnya tidak wajib. Artinya apa? Boleh memilih, boleh mengikuti, dan juga boleh untuk tidak mengikuti. Dan di sini ada syarat atau ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh peserta. Karena tujuan dari ekstrakurikuler weekday adalah diproyeksikan untuk pembinaan prestasi, yaitu terkait ekstrakurikuler weekday. Kemudian untuk ekstrakurikuler weekend merupakan ekstrakurikuler pilihan yang dilaksanakan pada hari Sabtu pada pukul 7.30 sampai pukul 10. Nah, di ekstrakurikuler weekend ini peserta didik wajib memilih salah satu ekskul yang sesuai dengan minat. Untuk Bunda Ayah semuanya, apakah anak-anak ataupun Bunda Ayah mungkin mengetahui adakah yang belum memilih untuk kegiatan ekstrakurikuler di kelas 4? Adakah yang belum memilih ekstrakurikuler? Di Semanje? Oke, insya saya lanjutkan deh, Bunda Ayah. Nah, selanjutnya ini adalah hal yang mungkin juga penting terkait informasi perubahan kurikulum di kelas 4. Nanti untuk kurikulum di kelas 4 itu akan berbeda dengan kurikulum di kelas sebelumnya. Nah, mungkin bisa dibuka di buku panduan ya Bunda Ayah, ada di halaman 23. Ada di halaman 23 tentang informasi perubahan kurikulum. Insya Allah untuk tahun ini di kelas 4 akan menggunakan IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Nah, untuk pilot project di kelas di SDPK nanti akan dilaksanakan dia baru di kelas 1 dan kelas 4. Dia baru di kelas 1 dan kelas 4 untuk pilot project di SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta tahun ini. Nah, kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang pembelajarannya beragam, di mana pembelajarannya akan lebih dimaksimalkan untuk siswa, sehingga siswa punya waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensi. Nah, untuk di kurikulum merdeka sendiri adalah menggunakan pendekatan muatan pelajaran, bukan lagi tematik. Mungkin kalau kita kemarin memakai kurikulum 2013 masih tematik ya, tema 1 itu mencakup alma mater. Tetapi nanti untuk di kurikulum merdeka ini muatannya adalah muatan pelajaran, okay? Jadi misalnya bahasa Indonesia nanti sendiri, kemudian IPA sendiri, matematika sendiri, dan juga PPKN atau pendidikan Pancasila tersendiri. Jadi nanti untuk pengampunya juga berbeda, bukunya pun berbeda-beda sesuai dengan muatan pelajaran. Nah, uniknya untuk muatan pelajaran di kelas 4 nanti ada penggabungan antara IPA dan IPS. Jadi untuk muatan pelajaran IPA dan IPS nanti digabung, disebut atau dikenal dengan namanya IPAS, okay? Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Selanjutnya untuk di kurikulum merdeka itu ada namanya pembelajaran proyek.
pembelajaran proyek ini nanti sudah include terjadwal di jadwal siswa, yaitu dilaksanakan pada hari Jumat. Nah, kegiatan proyek ini nanti itu akan ada ring-ringan kegiatan mulai dari mungkin bulan Agustus, dimulai bulan Agustus kegiatannya apa saja, bulan September, Oktober, November. Nah, hasil dari kegiatan proyek ini nanti akan ada rapor tersendiri dan juga akan dipamerkan di kegiatan gelar karya. Nah, untuk kelas 4, untuk kegiatan proyek nanti akan mengambil tema di semester 1 adalah kearifan lokal. Kemudian untuk materi yang diambil adalah mengenal makanan tradisional. Nanti untuk awal anak-anak mungkin akan dikenalkan dengan makanan tradisional baik secara virtual maupun langsung. Kemudian yang kedua mungkin akan diterangkan narasumber terkait makanan tradisional. Yang ketiga nanti anak-anak akan observasi makanan-makanan tradisional yang ada di Kota Solo. Nah, terakhir nanti anak-anak nanti mungkin juga berkolaborasi dengan orang tua akan membuat produk berupa satu jenis makanan tradisional untuk setiap kelompok. Jadi nanti anak-anak membuat sendiri makanan tradisional dan dipamerkan di acara gelar karya. Untuk semester 2, insya Allah nanti kita akan ambil tema kewirausahaan. Biasanya kalau kewirausahaan ini terkait dengan kegiatan membuat karya, biasanya seperti itu. Kemudian di kurikulum Merdeka juga sistem penilaiannya berbeda dengan kurikulum 2013. Perbedaannya apa? Mungkin bisa dibuka sih Bapak Ibu halaman 25. Sampun. Di halaman 25. Sampun, Us. Oke, menika ada penilaian diagnostik awal. Insya Allah itu sudah kita laksanakan. Mungkin kalau Bapak Ibu kemarin itu mendapatkan informasi dari kami, untuk kegiatan hari ini adalah diagnostik awal untuk non-akademik, diagnostik awal untuk akademis literasi, diagnostik awal untuk akademik numerasi. Nah, penilaian diagnostik awal merupakan penilaian yang bertujuan untuk memetakan pemetaan anak disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing untuk mengetahui gaya belajar, untuk mengetahui kesiapan belajar, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman, sehingga nanti ketika dalam kegiatan pembelajaran itu kita sesuaikan dengan kondisi anak. Jadi kalau istilahnya Ustadz Andi itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, disesuaikan dengan gaya belajar maupun karakteristik anak. Yang mungkin anak-anaknya suka untuk banyak gerak, nah nanti kita ajak untuk kegiatan pembelajaran yang memang melibatkan fisik, banyak gerak. Untuk anak-anak nanti yang istilahnya suka dengan kondisi pembelajaran yang tenang, nanti juga akan ada suatu saat untuk diberi kesempatan ketika belajar itu betul-betul semua kelas dikondisikan tenang. Jadi untuk menyesuaikan dengan. Kemudian penilaian ini dilaksanakan sebelum penyampaian materi. Oke, makanya kemarin 1 pekan ini kita laksanakan untuk ini sebelum penyampaian materi. Jadi memang tujuannya hanya untuk pemetaan dan nilai diagnostik awal tidak dimasukkan dalam penilaian rapor. Karena tadi tujuannya hanya untuk memetakan terkait gaya belajar maupun istilahnya pencapaian siswa. Oke. Jadi tidak masuk di rapor. Kemudian yang kedua ada asesmen formatif. Apa itu asesmen formatif? Nah, asesmen formatif adalah kegiatan asesmen atau penilaian yang dilakukan ketika dalam pembelajaran tersebut. Misalnya hari ini saya menjelaskan tentang panca indera mata. Nah, nanti di akhir pembelajaran saya ada kuis, misalnya anak-anak menempel-nempel tentang bagian-bagian mata. Nah, itu termasuk asesmen formatif. Nah, di situ di asesmen formatif ini juga tidak digunakan untuk penilaian rapor. Tujuannya apa? Untuk umpan balik pembelajaran. Jadi sebagai refleksi guru, kira-kira untuk pertemuan berikutnya apakah dilanjutkan, apakah diulangi atau bagaimana. Nanti misalnya hasilnya dari kuis tersebut bagus, berarti anak-anak bisa diajak untuk ke materi berikutnya. Misalnya nanti harus ada pengulangan. Kemudian yang ketiga adalah asesmen sumatif. Ya, asesmen sumatif. Nah, ini asesmen yang digunakan atau dilakukan ketika satu materi itu, satu tujuan pembelajaran itu selesai. Jadi, misalnya saya satu bab panca
indera sudah selesai semua, saya ada ulangan. Nah, itu namanya asesmen sumatif tujuan pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif yang lain adalah PTS, PAS, dan juga PAT. Nah, penilaian asesmen sumatif inilah nanti yang akan dimasukkan untuk laporan belajar siswa atau rapot. Jadi yang formatif, diagnosis awal tidak masuk ke dalam rapot. Yang masuk ke rapot adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif tujuan pembelajaran, PAT, PTS, dan juga PAS. Niko terkait untuk penilaian, tapi itu untuk penilaian akademis ya. Kemudian untuk rapor. Nah, rapor di sini nanti untuk kurikulum Merdeka nanti ada 3 rapor. Yang pertama adalah rapot akademik, tadi yang berisi tentang nilai anak per muatan pelajaran. Kemudian yang kedua rapot karakter, nanti rapot karakter juga ada tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah rapot proyek. Jadi nanti kegiatan proyek anak-anak tadi sampai gelar karya itu ada raportnya tersendiri. Jadi ada 3 rapor nanti yang diterima oleh orang tua terkait laporan hasil belajar anak selama 1 semester. Ada rapot akademik, ada rapot karakter, dan juga ada rapot proyek. Kemudian perbedaannya lainnya adalah nilai nanti digabung. Kemudian tidak ada KKM, tidak ada KKM karena di sini asumsi di kurikulum Merdeka bahwa anak-anak itu memiliki keunikan dan juga kompetensi atau kemampuan yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa disamaratakan untuk penilaiannya. Kemudian juga tidak ada peringkat, jadi nanti ketika pengambilan rapor tidak ada yang istilahnya ranking, kalau dulu misalnya ranking itu nanti di kurikulum Merdeka ini harapannya tidak ada lagi yang orientasinya untuk ranking. Kemudian untuk penilaian sikap atau tadi saya sampaikan karakter adalah profil pelajar Pancasila. Jadi karakter yang dikembangkan di kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Mungkin anak-anak kalau di rumah sering menyanyi tentang profil pelajar Pancasila. Nah, inilah karakter-karakter nanti yang akan berusaha kita kembangkan di pendidikan atau di pembelajaran kurikulum Merdeka. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Selanjutnya untuk muatan pelajarannya di kurikulum Merdeka, nah berbeda karena sekarang yang berlaku baru kelas 1 dan kelas 4. Kelas 1 itu masuknya fase A, kelas 1 dan 2 itu fase A, kemudian fase B adalah kelas 3 dan kelas 4. Jadi muatan pelajarannya ada kegiatan agama, pendidikan agama, kemudian ada pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPAS, PJOK, seni. Kalau seni di sini adalah seni rupa dan seni musik, nanti akan kita kembangkan di kelas 4. Kemudian ada bahasa Inggris dan juga bahasa Jawa. Untuk muatan pelajarannya nanti bisa ada di buku pedoman Bunda Ayah terkait jadwal. Nah, ini mungkin tadi yang bertanya-tanya terkait pembelajaran proyek. Jadi sebenarnya di SD itu untuk proyek itu dari dinas atau dari Kemendikbud itu ada 5 tema. Yang pertama kearifan lokal, yang kedua gaya hidup berkelanjutan, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat kewirausahaan, yang kelima berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Nah, kita untuk kelas 4, untuk semester 1 kita mengambil tema kearifan lokal, dan untuk semester 2 insya Allah kita akan mengambil kewirausahaan. Untuk pelaksanaannya nanti proyek setiap hari Jumat, dan juga ada penilaian atau asesmen siswa dalam kegiatan proyek. Kemudian penilaiannya tadi sudah saya sampaikan terkait diagnosis awal seperti apa, formatif seperti apa, sumatif seperti apa, dan juga raport. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan spiritual. Jadi kegiatan spiritual di Sekolah SD Muhammadiyah Kampus Surakarta khususnya di kelas 4, nanti yang pertama kegiatan harian berupa semaan tilawah, murojaah hafalan. Nah, ini dilaksanakan setiap hari Ayah Bunda setelah anak-anak sholat duha. Jadi setelah anak-anak sholat duha nanti ada setoran tilawah dan juga jadwal, nanti akan lebih detailnya akan dijelaskan oleh Usebri. Jadi setelah sholat duha nanti akan dibagi misalnya hari Senin Selasa setoran tilawah, Rabu setoran hafalan, Kamis setoran hadis dan doa, seperti itu. Kemudian kegiatan harian berikutnya adalah sholat duha. Sholat duha ini nanti dilaksanakan di sekolah secara bersama-sama
akan dimulai pukul 6.30. Jadi anak-anak pukul 6.30 sampai ke sekolah nanti langsung sholat duha. Kemudian ada wisuda tahfidz dilaksanakan pada bulan Februari, diikuti oleh peserta didik yang telah lulus ujian tahfidz. Yang terakhir adalah kencang surga. Tujuannya apa? Untuk melatih empati dan berbagi. Peserta didik berlatih untuk mengisi kencang surga seikhlasnya. Seperti itu. Secara garis besarnya seperti itu Bunda Ayah terkait kegiatan ataupun program di kelas 4. Mungkin nanti untuk lebih banyak waktu untuk tanya jawab maupun untuk sharing. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan, Ustadz Andi maupun Ustadz Febri, kami persilahkan. Monggo Febri ataupun Ustadz Andi mungkin ada tambahan atau mungkin Bunda Ayah ada yang ditanyakan terkait pemaparan tentang program kelas 4. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mama. Saya Vina, Mama Khaira kelas 4B. Mau bertanya terkait dengan asesmen formatif. Asesmen formatif ini kan penilaian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai proses pembelajaran yang telah dilakukan. Apakah asesmen formatif ini dilakukannya setiap hari ya setelah pembelajaran? Itu yang pertama. Kemudian apakah asesmen formatif ini sama dengan nilai ulangan harian? Yang kedua, kemudian di sini dijelaskan bahwa nilai formatif kuantitatif tidak diolah menjadi nilai rapor, tetapi sebagai umpan balik pembelajaran. Jadi apakah juga bisa diambil kesimpulan bahwa ulangan harian sekarang tidak masuk nilai rapor? Yang ketiga, terima kasih. Oke, baik. Mungkin nanti teman-teman juga menjawab. Oke, baik Bunda Ayah. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Insya Allah ini kurikulum baru sih. Jadi memang mungkin berbeda dengan sebelumnya. Jadi, terkait asesmen formatif biasanya itu adalah digunakan ketika pembelajaran untuk mengetahui kegiatan pelajaran pada hari itu sudah tercapai belum tingkat kompetensi yang diharapkan. Jadi bukan semacam ulangan harian, semacam kuis, bukan ulangan harian yang terjadwal itu bukan. Jadi semacam kuis mungkin mencongak, kemudian ada apa ya istilahnya kalau dulu itu selain mencongak mungkin ada dikte dan lain-lain seperti itu. Kalau yang ulangan terjadwal itu biasanya akan dilaksanakan setelah selesai bab, termasuk sumatif. Selesai bab akhir, jadi kayak semacam ulangan per tujuan pembelajaran. Satu tujuan pembelajaran biasanya akan mencakup satu materi penuh, dan di akhir itu nanti baru akan ada ulangan harian terjadwal, ada informasi kepada orang tua nanti masuk ke nilai rapor. Kalau yang formatif itu hanya sebagai umpan balik pembelajaran, misalnya tanya jawab ke anak, kemudian nanti secara lisan. Nah, untuk mengetahui bahwa anak tersebut ketika diberikan pembelajaran pada hari itu apakah sudah memahami atau belum, sehingga memang tidak dimasukkan ke dalam nilai rapor, hanya sebagai refleksi guru untuk melanjutkan materi berikutnya. Seperti itu Mama. Mungkin dari teman-teman lain mungkin bisa nanti melengkapi aja. Berarti untuk pertanyaan ketiga bahwa ulangan harian juga akan nanti masuk ke dalam diolah menjadi nilai rapor. Nilai ulangan harian yang per tujuan pembelajarannya. Pembelajaran ya, yang termasuk asesmen sumatif. Sumatif, betul. Oh, baik, terima kasih boleh tanya? Mama. Baik. Ini saya mau menanyakan tentang rapor. Terdiri dari rapot akademik, rapot karakter, dan rapot proyek, gitu. Nah, pada saat proyek itu kan anak-anak diberikan kesempatan untuk mengeksplor apa yang dia bisa, gitu. Jadi ada nanti LK ngoten nggih. Nah, di sini itu kalau untuk SDPK itu dilihat dari apa ya, hasil diskusi mereka atau apa, nanti kan dia nanti akan memberikan gelar karya gitu. Nah, nilainya itu dilihat dari gelar karyanya atau per harinya dia nanti waktu saat proyek. Kan nanti dinilai atau dari guru. Dan
bertanya saya itu aja. Terima kasih. Soalnya tadi kan di atas kan tidak ada nilai sumatif, akhir sumatif gitu kan. Kalau mungkin ya benar itu tadi yang formatif kan mungkin hanya untuk melihat dari apa yang sudah dijelaskan mungkin anak itu ngerti nggak sih gitu loh. Mungkin seperti itu nggih. Ngaten lah ini makanya kok di bawah ini sering project. Terus mboten. Ya, terima kasih. Nggih, matur suwun ini namanya Mbak Dinda. Laras. Dinda. Iya. Oke, mungkin ada dari temannya lain mau menyampaikan terkait Ustaz Tandi mungkin. Cek. Oke. Dan saya sedikit nih, sesuai apa yang kami dapatkan kemarin ketika kami mengikuti untuk pembelajaran atau pelatihan terkait kurikulum 2013 belum move on saya ternyata kurikulum merdeka nah, jadi untuk proyek itu istilahnya P4 proyek profil pelajar Pancasila. Jadi nanti untuk aspek-aspek yang dinilai itu adalah berdasarkan dari indikator-indikator yang diambil dari profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan pembelajaran atau proyek yang akan didapat. Biasanya atau yang sudah kami contoh yang sudah kami dapat, misalnya proyek itu membuat karya berupa makanan tradisional. Nah, nanti kan di situ ada gotong royong. Gotong royong nanti indikatornya apa? Mampu bekerja sama dengan orang tua, mampu bekerja sama dengan guru. Nah, jadi nanti untuk nilainya itu bukan nilai angka, Bunda. Jadi bukan nilai angka. Jadi semacam deskripsi terkait karakter yang didapatkan dari kegiatan proyek tersebut. Jadi ketika hasil pun berarti kan dari kreativitas. Kreatifnya indikatornya apa? Oh, mampu membuat seni dengan tampilan yang menarik, misalnya seperti itu. Atau dengan misalnya tentang bernalar kritisnya adalah ketika prosesnya mungkin sering mencari informasi terkait makanan tradisional. Jadi indikatornya seperti itu. Jadi merujuk kepada profil pelajar Pancasila tadi. Oke. Insya Allah di sini pun terkait penilaian kami juga masih belajar, Bunda. Nanti sesuai dengan apa yang kami pahami kemarin. Jadi untuk proyek memang untuk nilainya itu bukan nilai angka, tetapi dalam bentuk deskripsi. Ya, terima kasih. Mungkin tambahan Bu Febri? Oh, ya, Ustaz Tandi, silakan Ustaz Tandi. Saya Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bunda. Terkait dengan pertanyaan rapot ya Bunda. Jadi memang kurikulum merdeka ini selalu ada perkembangan karena kurikulum merdeka ini sudah diimplementasikan tahun kemarin gitu, terutama untuk sekolah penggerak gitu. Selain sekolah penggerak di Surakarta diwajibkan mulai tahun ajaran 2002-2003 ini. Nah, di tahun kemarin dengan tahun sekarang ini pun juga berbeda ya, karena regulasi perubahan. Mohon maaf ayah bunda, ini kamera saya tidak saya on-kan ya, karena kaitannya dengan sinyal. Kalau tahun kemarin itu rapotnya cuma 2 bunda ya. Nah, untuk tahun ini berubah rapotnya menjadi 3. Rapot project dan rapot karakter. Tadi benar yang disampaikan Musretno bahwa semuanya itu nanti bentuknya itu bukan angka, ya. Jadi bukan angka. Kemudian untuk yang project nanti seperti rubrik, ya, ayah bunda, ya. Nanti ada 4 indikator. Apa ya istilahnya ini ya, elemen yang indikatornya belum berkembang, kemudian mulai berkembang,
kemudian berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Nah, itu nanti informasi yang disampaikan di raport project. Nah, tadi untuk indikator-indikatornya sesuai dengan tema yang dipilih itu tinggal checklist. Jadi apakah terkait dengan kerjasama, apakah nanti si A itu sangat berkembang seperti itu. Nah, itu untuk raport project. Itu kemudian mungkin saya menambahkan lagi terkait dengan raport karakter ayah bunda nih. Barangkali juga ada yang perlu tadi ditanyakan barangkali untuk raport karakter. Nah, untuk raport karakter juga tidak jauh berbeda dengan raport project, cuman isinya itu nanti deskripsi, di mana deskripsi itu mencakup tentang kelebihan dan keunikan. Contohnya misalkan kelebihan si A memiliki tanggung jawab dan disiplin tinggi. Kemudian keunikannya bisa tidak mengenal waktu sebelum keingintahuannya tercapai. Akan mencatat perkembangan terkait dengan karakter dan nanti akan dituangkan dalam raport karakter. Jadi walaupun di kurikulum Merdeka ini ada 3 raport, tetapi nanti banyaknya raport tidak sebanyak yang kurikulum 2013. Itu tambahan saya. Mudah-mudahan tidak menambah bingung, mudah-mudahan. Tadi terima kasih banyak Ustadz Andi, tapi juga kami berharap Mama jangan saling belajar bersama terkait kurikulum Merdeka Menikah, karena saya yakin nanti akan banyak kegiatan kolaboratif antara orang tua dan guru, sehingga nanti orang tua dan guru pun akan belajar bersama-sama terkait kurikulum Bunda Aya. Jadi mungkin ada pertanyaan Ustadz Andi, mungkin sedikit itu nggak, saya mohon untuk terkait rilah ilmiah Ustadz. Mungkin gambaran rilah ilmiah yang mungkin untuk di sini yang kelas 3 ke kelas 4 ini kan belum pernah nggih terkait kegiatan rilah ilmiah. Mungkin Ustadz Andi saya mohon untuk bisa memberikan gambaran terkait rilah ilmiah. Monggo Ustadz Andi. Siap, terima kasih Ustadz Retno. Ayah bunda yang saya hormati, terkait dengan kegiatan rilah ilmiah ini memang menjadi salah satu program bukan program baru tapi sudah diterapkan di tahun 2018 karena kemarin tahun pandemi. Jadi untuk kegiatan rilah ilmiah nanti kegiatan bersama dengan kelas 5, jadi kelas 4 dan kelas 5, dan nantinya akan dilaksanakan di semester 2. Jadi, untuk kegiatan rilah ilmiah pandemi awal itu sudah merancang di Bandung, Ayah Bunda. Kegiatannya di Bandung, tapi tinggal 1 minggu. Nah, kita pending begitu. Artinya kita pending sampai uangnya dikembalikan. Pandemi kita juga belum bisa mengatur. Bahkan anak-anak itu sudah lulus ya, sehingga untuk kegiatan tersebut ya sudah kita bagikan kembali uangnya. Jadi untuk rilah ilmiah
menggunakan alokasi dana field trip yang di semester 2. Nah, yang menjadi informasi penting Ayah Bunda, jadi untuk anggaran field trip di semester 2 itu memang istilahnya belum mencukupi ilmiah. Begitu. Kecuali kalau kegiatan field trip atau outing class semester 1 dan semester 2 hanya digunakan untuk nilai ilmiah, insya Allah cukup. Tetapi karena di semester 1 juga ada kegiatan outing class, maka anggaran di field trip semester 2. Nah, untuk itu nanti ya Bunda, dari anggaran riklah ilmiah nanti akan ditambahkan akan disandingkan dengan anggaran field trip semester 2. Nah, tentunya nanti mencukupi kegiatan riklah ilmiah. Nah, di tahun-tahun sebelumnya untuk biaya kegiatan di yang sudah terselenggara itu di Malang ya Bunda. Di Malang. Ya, kemarin di Malang. Nah, di Malang itu tambahannya sekitar 500 ya. 500 dan anak-anak kita di tahun itu tambahan untuk masing-masing siswa itu sekitar 500.000. Nah, itu sudah ditambah dengan anggaran kegiatan field trip di semester 2. Nah, itu gambaran secara rinci. Nanti kami tim kelas 4 dan tim kelas 5 beserta nanti komite kelas 4 dan kelas 5 akan kira-kira nanti anggarannya berapa besarannya, dan kalau nanti diizinkan nanti kami akan bersama komite akan mengelola kegiatan ini secara mandiri. Kalau tahun-tahun sebelum insya Allah nanti kalau dilihat dari melakukan sendiri, nanti kita hitung sendiri, harapannya anggarannya bisa lebih. Itu untuk kegiatan ilmiah. Sementara dari kami tim 4 dan tim 5 baru merujuk ke Malang Ayah Bunda. Di Malang. Mungkin itu gambaran umum saja yang seru terkait dengan riklah ilmiah. Tim 4 dan tim 5 bersama komite sudah mematangkan atau secara rigid dan rinci, baik dari kemudian biaya nanti kita sampaikan di berikutnya. Begitu ya. Terima kasih banyak Ustaz Andi. Mungkin itu gambaran umum terkait kegiatan riklah ilmiah yang mungkin kemarin di kelas sebelumnya memang belum dilaksanakan, dan kemarin terjadi pandemi. Insya Allah di tahun ini kita rencanakan kembali ya. Insya Allah untuk lebih lengkapnya nanti akan ada pembahasan lebih lanjut terkait riklah ilmiah. Jadi adakah pertanyaan lagi terkait kegiatan ataupun program? Mungkin dari segi wisuda target atau mungkin jadwal terkait ujian targetnya, kemudian target di kelas terkait kegiatan ataupun Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa dilaksanakan sosialisasi meskipun dalam keadaan online seperti itu. Jadi ayah bunda di sini jadi insya Allah untuk anak-anak SDPK memang diciptakan oleh sekolah sudah ditargetkan seperti itu bisa meraih hafalannya 3 juz. Nah, insya Allah target-targetnya sudah target-targetnya kita bagikan. Harapannya ketika kita membagikan target itu bisa kelas 4 ini Ananda belum selesai di juz 30 padahal kemarin tadi ayah bunda ada yang bertanya-tanya seperti itu. Jadi kalau misalkan Ananda naik di kelas 4 belum sesuai target, masih ada PR-nya di kelas 3, diselesaikan dulu juz 30 baru nanti masuk juz 29. Jadi Ananda yang belum selesai di juz 30 hafalannya tidak double ayah bunda. Jadi biar fokus dulu menyelesaikan juz 30 baru nanti setelah selesai. Jadi memang ini ya agak mendahului istilahnya di bawah pembelajarannya atau akan tetap kita pandu dibantu dengan guru-guru tahfidz. Kita alhamdulillah ada setiap guru tahfidz nanti maksimal memegang 5. Jadi asumsinya semoga dengan ketika saat membantu meningkatkan hafalan Ananda. Gitu. Untuk ujian kenaikan levelnya masih untuk bulannya yaitu bulan Agustus, Oktober, Desember dan juga April. Nah, untuk anak-anak kita usahakan ini ya kita ikut kenaikan level untuk pelaksanaan untuk wisuda tahfidnya untuk dilaksanakan di bulan Februari. Jadi mengikuti kenaikan level bulan April besok berarti ikutnya di bulan Februari ketika Ananda kelas 5. Untuk targetnya bisa disimak target kelas ya ayah bunda. Jadi misalkan Ananda di juz 29 ada di halaman 39 target hafalannya. Terjadwal hari Rabu dan Kamis. Rabu dan Kamis itu Ananda diwajibkan setoran. Tapi untuk Ananda yang sekiranya di hari-hari itu bisa menyetorkan jadwal itu Rabu Kamis dan di jadwal pelajaran yang wajib menyetorkan hafalan. Untuk Ananda di luar jadwal setoran seperti itu mungkin itu gambaran untuk pembelajaran tahfidz dan ini tes kenaikan level untuk di kelasnya kan ayah bunda atau
lanjut dulu, Us? Saya Gus. Assalamualaikum. Hafalan ini dia ngafalinnya dari Al-Mulk itu Gus. Di sini Al-Mulk masuknya semester 2. Sudah lanjut dari Al-Mulk sampai apa, Mas? Karena sudah terlanjur, berarti Al-Mulknya nanti disetorkan dulu baru mau kembali ke semester 1. Iya. Kita jadi malah anak-anak nanti acak gitu. Jadi biar urut ketika murojaah anak-anak bisa sambil menyimak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk siswa yang sudah lulus 29 untuk setorannya di semester ini bisa lanjut ya, bisa jus 28. Jadi ketika kita sudah dijadwalkan hari wajib setoran, usahakan ya setoran. Jadi kalau misalkan ayatnya kemarin anak-anak mengeluh, kamu bisa jadi biar ini pembiasaan juga sama anak-anak, ada tanggung jawab harus setoran gitu, lebih ke pembiasaan. Berarti nanti langsung lanjut mawon setoran dengan PA Saget, atau ketika waktu ada jam tahfidz bisa tuh Mama. Baik, terima kasih Mama Kondasami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya menindaklanjuti dari Mama Vina yang menanyakan masalah setoran itu tadi. Untuk setorannya ini apakah dilakukan pada jam-jam tiap hari pada saat pembelajaran membaca Al-Quran dan setoran hafalan itu, atau bagaimana atau ada jadwal tertentu sehingga biar sebagai orang tua mempersiapkan tiap hari Ada hari wajib setoran dan Kamis, dari Rabu dan Kamis itu nanti setelah sholat duha. Kemudian ada di untuk Mas Fikri itu 4 tadi ya? 4 jam ketika pelajaran ada jamnya itu, jadi ada 3 hari. Mas Fikri 4 C, berarti tahfidnya di hari Rabu. Sama berarti hari setelah sholat duha itu untuk harinya Rabu dan Kamis, terus ditambah ketika ada di jadwal pelajaran ada jam hari itu, apakah boleh monggo Saget. Yang penting ini karena nanti di bawah itu sudah dipanggil, sudah dijemput gitu, padahal Anda di atas masih setoran seperti itu. Jadi kalau misalkan dengan kita, nanti jemputnya telat biar setoran dulu. Jadi nanti kita bisa sampaikan ke guru piket biar tidak dipanggil-panggil. Kita itu kadang dia yang masih di atas gitu, biar fokus gitu loh Mas. Jadi harapannya ketika setoran itu ada komunikasi dengan kita
tersebut itu apakah langsung dengan pengampu? Karena kadang gini loh, anak itu kan kalau dia tidak dipanggil atau tidak ada inisiatif dipanggil atau diculik itu loh dia supaya apa, karena kan udah disiapin nih dari rumah, tapi terus lah aku gila lah kan tidak disuruh lah, aku nyari usnya tidak ada lah gitu tuh loh. Alasan seperti itu yang saya harapkan mungkin jangan sampai berarti Ananda mau nggak mau harus kita tungguin untuk setoran itu. Berapapun ayatnya tetap kita terima. Tapi kalau untuk Ananda yang di luar hari itu, monggo bisa. Tolong ya diingatkan Mas Fikri untuk setoran. Nah, nanti kita bisa bantu. Ayo Mas, ditagih ini setorannya gitu. Nanti kalau kita bantu ya. Iya, ini mamanya Amira terkait untuk hafalan Gus. Kalau untuk tafsirnya sendiri, anak-anak itu kalau di rumah itu, ya ini sudah di sekolah targetnya cuma ini hafalan pribun Gus. Apakah di sekolah juga ada monitor sendiri Gus? Begitu. Jadi Al-Quran, nanti kita ada praktek ya bahasanya, bukan praktek dari Senin dan Selasa. Terus kemudian nanti di akhir di jadwal itu ada jadwal. Itu nanti kita kayak muter baca satu kelas gitu. Nah, untuk memantau ngajinya anak kita juga sudah melakukan pemetaan seperti itu. Jadi kita sudah dapatlah data untuk anak-anak yang kemarin mengaji kelas 4 ini. Alhamdulillah, cuma butuh ini aja mah, rutinnya seperti itu. Kalau untuk membaca Al-Quran nanti tetap kita pantau untuk harinya. Hafid itu kan bermula dari tahsin itu, jadi harapannya anak-anak benar dulu baru Assalamualaikum warahmatullahi Pagi, Gus. Kebetulan saya lihat di jadwalnya, Gus, ini kalau yang double seperti apa? Karena tidak jadwal praktisnya belum ada. Jadwal kelas berapa? 4 PJ. 4B. 4B ini tertulisnya, oh iya, tertulisnya Al-Quran mah yang hari Kamis. Oh iya. Jadi untuk hari Kamis khusus di 4 Al-Quran ini jadi tahfiz Iya Mama. Jadi di hari Kamis. Oh belum seragam. Jadi Mama, ternyata ada yang tertulisan. Jadi untuk setoran mengulang lagi ya Bunda. Jadi untuk setoran memang kita fleksibel mawon, yang penting nanti kita belum pulang Mas ini ditagih dulu ya biar setoran dulu. Nah nanti
nanti kita bantu ingatkan seperti itu. Itu untuk anak-anak yang pengen setoran, tidak membatasi. Kita insya Allah tidak membatasi untuk anak-anak setoran. Berapapun ayatnya, harinya komunikasi, insya Allah kita nanti dibantu untuk mengingatkan anak. Terus tanya lagi, apa namanya, kembali untuk yang di kelas, kan kalau kemarin meter yang atas dengan di kelasnya, atau yang di bawah kelas atas, guru kelas belum tentu JPA-nya gitu. Ayah bunda, jadi kemarin sudah kita bagi untuk PA 1 sampai 14 dengan wali kelas, 15 sampai 8. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau misalkan mau setoran ternyata PA-nya kelas berhalangan hadir atau gimana, nanti bisa dengan Us Andi. Nah, nanti Us Andi juga insya Allah ayat sekian gitu. Jadi enggak apa-apa. Hanya untuk ini aja, Mas. Biar anak-anak itu tidak tersus ini gitu. Jadi dengan siapapun monggo. Juga dengan guru tafsir, mereka kan juga bisa setoran, dan guru tafsir Ananda kemarin sudah setoran sama guru tafsirnya sampai seperti itu. Insya Allah nanti setoran anaknya itu terekam, Mama. Jadi nanti kita akan bagikan kepada PA ataupun kepada guru tafsir, wajib untuk menuliskan. Oke, katakan ayah bunda, mungkin masih ada yang pertanyaan. Saya ada pertanyaan lagi, kami persilakan atau tidak? Cukup Us. Nanti ada pertanyaan di grup WA. Saya nambah dikit gitu. Saya sedikit menambahkan, kalau tadi kaitannya dengan tahfidz ya, hafalan juga. Nah, tidak kalah penting juga. Nah, kemarin memang agenda sekolah itu non akademik maupun akademik. Nah, salah satunya adalah di enumerasi yang kaitannya dengan diagnosis akademik. Kemarin saya mencoba, salah satunya adalah apakah kamu suka dengan matematika? Nah, itu pertanyaannya. Bahkan kenapa alasannya gitu. Dan juga menyenangkan kalian punya usul apa begitu. Nah, 3 pertanyaan itu. Dilihat dari beberapa
jawaban anak-anak banyak yang tidak suka. Nah, itu menjadi data nanti numerasi itu semua suka begitu. Nah, kemudian kaitannya dengan data itu kemudian dihubungkan dengan asesmen berisi dasar matematika khususnya di perkalian pembagian ayah bunda. Kemarin juga sempat kami berikan asesmen untuk melihat sejauh mampir dalam dasar berhitung khususnya perkalian pembagian. Kemarin kami memberikan soal sebanyak 5, perkaliannya ada 3, saya lihat dan saya cross-check-kan dengan tadi minat tadi, istilahnya minat ya, suka atau tidak suka lah begitu. Juga sudah benar ya. Tapi ada juga yang suka tapi belum benar begitu kan. Gitu. Apalagi yang tidak suka jawabnya belum benar gitu. Nah, itu menjadi apa ya? Dasar barangkali kenapa anak-anak matematika dianggap dasar berhitung mungkin juga masih butuh bimbingan gitu nih. Nah, untuk itu dalam kegiatan diagnosis membuat alat diagnosis, yang kedua adalah pelaksanaan terkait dengan pelaksanaan diagnosis, yang tidak kalah penting adalah tindak lanjut, mendapatkan data awal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tindak lanjut. Untuk itu saya memohon kepada ayah bunda untuk keterampilan dasar berhitung kaitannya dengan perkalian dan pembagian. Tentunya keterampilan ini sudah sudah disampaikan di kelas abnormal, maka ya ini di kelas 4 tetap terus kita akan kita mahirkan. Nah, setiap siswa diharapkan membuat buku berhitung. Nah, bentuknya seperti ini, kertas HVS ayah bunda, ukuran folio sejumlah 100 lembar ayah bunda, kosong ya bunda. Dijilid. Nah, ini saya namakan buku berhitung ya. Jadi nanti matematika dilengkapi dengan buku lembar HVS ya, ukuran folio mawon supaya bisa maksimal. Nah, nanti akan saya gunakan untuk ya sebelum pembelajaran perkalian dan pembagian. Kemudian asesmen di awal juga mungkin nanti menggunakan buku berhitung ini khusus di numerasi atau matematika. Sudah dipersiapkan alatnya, kemudian pelaksanaannya sudah di awal, kemudian tidak lanjutnya seperti ini. Belajar juga akan dilakukan diagnosis kembali. Itu tentunya kaitannya dengan materi yang akan disampaikan. Begitu ayah bunda tambahan dari saya.
sendiri atau sudah disediakan dari sekolah? Kita membuat sendiri. Enggak. Baik. Oke. Terima kasih banyak Ustaz Andi. Beberapa pertanyaan di kelas 4 adalah memakai buku bergaris benda, buku bergaris biasa, kemudian menulisnya menggunakan pulpen untuk kelengkapan belajar di sekolah. Kita belajar kelas tulis bergaris. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Sebelum kita tutup, adakah lagi pertanyaan sedikit atau tambahan dari Usnimah? Terus, insya Allah ya Bunda, jika nanti misalnya dari rapat menghubungi wali kelas atau pendamping kelas, insya Allah kami siap Bunda. Barangkali kan masih banyak unek-unek J setelah dari rapat awal ini J, nanti bisa jadi ke kami, insya Allah nanti akan kami bantu untuk mencari solusinya. Karena ya Bunda, terima kasih Suretno. Mungkin cukup deh ya Bunda untuk rapat hari ini, atau mungkin dari perwakilan komunitas adakah yang disampaikan? Tidak ada deh. Baik. Terima kasih Bunda Ayah untuk kelonggaran waktunya menghadiri kegiatan istilahnya orientasi atau sosialisasi kegiatan di kelas 4 mendatang dalam 1 tahun yang akan datang itu bisa lancar dan juga di kegiatan ini mungkin kami masih banyak kekurangannya. Insya Allah untuk informasi berikutnya akan senantiasa kita perlukan, nanti akan ada pertemuan berikutnya. Terima kasih Bunda Ayah dan kami sekali lagi mohon maaf dan kami persilahkan untuk melanjutkan aktivitas masing-masing. Di akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.